Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Robi Kurniawan Prabowo. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami lebih lanjut tentang munakahat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kufu. Apa sih itu kufu? Nah, coba kita review lagi sama Bu Sri Haningsih. Bu, mohon maaf Bu, pada pertemuan sebelumnya ini saya masih kurang paham tentang kufu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi apa itu kufu dan sebenarnya untuk apa kufu itu, Bu? Iya, kufu itu sepadan, Mas. Jadi seimbang antara suami dan istri dalam yang pertama adalah agama ya, masalah pendidikan. Nah, kalau tadi bertanya masalah untuk apa gitu ya, adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mubadalah. Begini Mas Robi ya, Mas Robi kan calon suami nih ya. Ketika itu sudah sekufu antara Nona Robi, Nyonya Robi, Nyonya Bu, siap Bu. Itu akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya apa? Tentrem bahasa Jawanya, kalau bahasa Jogjanya. Jadi suami di rumah itu sejuk gitu, dirindukan kedatangannya suami itu sakinah. Maka litas kunu ilaiha. Jadi sakinah di situ merasa adem, tentrem. Jadi tidak melayang-layang, galau. Tidak ada sifat galau kalau sudah suami dan istri itu sakinah ya. Yang semke istrinya itu guyunya aja iman lah ya. Mawaddah, saling mencintai. Jadi kedepankan kata saling menghargai. Kalau memang misalnya suami istri itu nggak pinter masak, katakan seperti itu ya, kita hargai kayak gitu, memahami, kita saling kita gitu. Bantu masak ya Bu ya? Tidak dimaklumi gitu ya, dimaklumi. Kok ini asin banget sih? Nah, jangan sampai ada piring yang terbang begitu ya. Yang terbang aja ya. Itulah kira-kira mengedepankan kata saling. Jadi kalau misalnya masakannya keasinan, oh alhamdulillah ya sudah berasa atau gitu. Pokoknya dikondisikan supaya jangan sampai memantik si istri itu marah dan seterusnya. Emosi itu ya Bu ya. Nah, kemudian itu sakinah, mawaddah, rahmah, kasih sayang tadi itu. Kasih sayang, nah ya kalau memang uangnya Mas Robi itu tidak cukup untuk 1 bulan, dikondisikan bagaimana caranya gitu kan ya. Ya disampaikan kepada istrinya, maaf ya Ma, ini kebetulan kok bulan ini pendapatan mangganya apa Abi ya, lagi sepi job gitu ya. Kan kalau sudah kerja kan jadi semua tuh memahami kayak gitu ya. Dan mubadalah itu salingnya di sini ini, kalau itu adalah dikedepankan egoisitas masing-masing, apalagi kalau istri Mas Robi itu adalah keturunan darah biru apa darah ungu, darah merah gitu. Nah, itu kadang-kadang itu dari anaknya orang kaya, kemudian misalnya kalau sudah suami istri itu jangan melihat siapa ayah, siapa ibu ya, inilah saya. Makanan itulah pun ditanteng dulu. Kalau sudah cinta karena iman, itulah pentingnya kufu Mas Robi. Jadi ya cinta mahabbah karena iman tuh walaupun ada badai, termasuk pandemi corona seperti ini kok belanjanya biasanya kalau di rumah semua diladeni ya, karena kita sudah komitmen ya, kata kuncinya komitmen bagaimana untuk menggapai cita-cita menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, maka perlu dipahami. Itulah pentingnya kufu Mas Robi ya. Jadi sesuatu yang ada di hati itu jangan dicampur adukan dengan apa yang ada di logika gitu ya Bu ya. Enggak lah, itu sesuatu hal yang berbeda ya Bu ya. Siap ya. Terima kasih Bu. Iya. Lalu yang selanjutnya Bu, kan ini penting mungkin Bu untuk saya sebagai seorang laki-laki yang kedepannya akan menikah Bu. Iya. Sebenarnya permasalahan apa saja yang sering kali muncul dalam dunia pernikahan, perkawinan atau dalam sebuah keluarga Bu? Iya. Ya kalau tanya permasalahan itu tidak akan selesainya. Masalah itu hilang 1 tumbuh 1000 bahkan juta. Ya lagi-lagi tadi itu pada konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi permasalahan pernikahan itu karena tidak memahami kekurangan masing-masing pasangan, seperti itu ya. Kita review, saya juga iya kayak gitu. Kemudian kalau apa-apa semuanya itu akunya yang dikedepankan. Nanti ujung-ujungnya kalau sampai itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang suami hati-hati jangan sampai ketika tidak cocok ininya ngucap masalah cerai. Misalnya malah Mas Robi menyanyi gitu, sana pulang ke orang tuamu, kayak gitu kan ya, pulang sendiri ya. Bojoku galak gitu. Wah, ya. Iya bisa. Apalagi kalau begini malah yang istrinya menyanyi begini, pulangkan saja
aku ke rumah kepada ibuku ibuku. atau Terus ayahku. nah kayak gitu malah mulya dewe ya kayak gitu. Ayo Itu tak hati-hati. teknik. Itu termasuk sudah apa? Yang sifatnya apa? Kinayah. Oh, kinayah. Hati-hati, hati. Kalau sudah sore aku bosan dengan muka kau itu Itu juga malah nggak boleh itu ya, Bu, ya? Jangan, pokoknya Jangan hati-hati. pernah ya, Bu, ya? Itu antara lain putusnya pernikahan karena seperti itu. Jadi apa ya emosionalnya ya nggak stabil. Harus makanya apa ya Harus tadi saling yang tadi, tadi Ibu sampaikan tadi masalah kufu itu penting sekali. Tidak boleh kan kalau pernah mendengar istilah pernikahan dini ya. Pernikahan dini itu yang masih kekanak-kanakan, belum matang perkembangan jiwanya, masih apa-apa minta gini. Bahkan ada loh suami itu yang apa-apa tuh istrinya disuruh minta untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga salah satu faktor bagaimana Minta ke orang tuanya, Bu. Iya, yang memang apa ya kebutuhan pokok ini penting sekali. Maka berhati-hatilah kaitannya dengan bagaimana yang masuk kepada area perceraian. Memang nikah cerai itu memang perbuatan halal, Mas Robi. Tapi Allah nggak suka. Abghadul halal yang indah Allah at-tolak ya. Perbuatan halal tapi Allah nggak suka itu tolak. Maka jangan sampai diminimalisir. Ya ada apa ya tingkatannya. Kalau memang nggak kuat gitu kan bisa yang satu di kamar, satu di ruang tamu. Nanti kalau sudah sampai parasnya bisa di garasi. Lama-lama nanti yang di kamar tuh mencari ngasih selimut. Nyari yang di garasi tadi. Langsung akhirnya baik lagi. Begitulah, jangan langsung menyanyi tadi pulang lagi. Gitu kira-kira Mas. Jadi ini juga tadi pentingnya kita kemarin belajar soal khitbah nih Bu ya. Iyalah, khitbah itu kan pentingnya di situ, tidak langsung to the point. Tidak langsung to the point, biar kita sama-sama paham. Iya, itu kira-kira. Insya Allah. Nah, tadi kan ada permasalahan tadi itu ya Bu ya. Kita kalau soal masalah ini antara suami dan istri itu nggak jauh dari yang namanya talak. Nah, apa sih Bu talak itu Bu? Sesungguhnya begini Mas Robi ya, talak itu memang satu rangkaian, satu kesatuan pembahasan masalah munakahat. Diharapkan suami istri jangan sampai masuk ke talak. Tapi kalau bolehlah Mas Mas Robi bernama masalah talak itu putusnya tali. Jadi kalau maaf nih Ibu banyak cincin ya, ini kan simbol di Indonesia tuh pakai cincin gitu kan ya. Jadi kalau talak itu lepas cincinnya gitu kan kira-kira. Enggak, putusnya tali pernikahan itu talak Mas. Jadi kalau sudah talak ya tidak hubungan suami istri sudah tidak boleh, namanya juga bukan siapa-siapa lagi, sendiri-sendiri. Itu ketika sudah masuk talak. 1, 2, 3. Apalagi yang 3 itu malah harus tidak boleh langsung misalnya saat senang kembali lagi nggak boleh, harus ada namanya muhalil. Tahu muhalil? Muhalil adalah seorang laki-laki yang memang ya gitu kan ya. Supaya Mas Robi itu senang lagi sama istrinya itu harus ada orang laki-laki yang memang menikahi istri Mas Robi tetapi tidak hubungan badan. Mana ada begitu. Nah, maka harus berhati-hati. Talak 1 pun nggak boleh, apalagi sampai talak 3 gitu. Mana ya? Bisa, mana sempat. Nah, nanti kalau kita bicara talak itu ada masalah apa? Idahnya. Idah ya, Bu. Nah, kalau sampai itu idahnya berapa kayak gitu. Maka itu harus dibaca lagi ya buku aja yang sudah Ibu upload di Classroom kemudian ya kayak gitu. Bu, ini ada sebuah masalah nih Bu. Misal ya Bu ya, ada sebuah keluarga, itu posisinya sudah keluarga yang sudah sangat tua gitu Bu. Ayah dan ibunya itu sudah berumur 50 tahun mungkin. Tapi pada saat itu terjadi proses talak antara suami dan istri. Jadi katakanlah sudah talak 3 gitu. Tapi mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya seorang suami dan istri seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kasus yang diceritakan Mas Robi itu ada ayah sama ibu usianya ya seusia saya ya sudah cerai tapi kok masih serumah, ya, kalau serumah itu mungkin bisa dikondisikan. Yang tidak boleh itu kumpul bareng tadi yang saya Ibu sampaikan tadi lah ya. Hubungan badan sudah nggak boleh lagi. Yang namanya talak sudah putus, suami istri tidak boleh. Hak suami istri ngapain sudah tidak. Tapi tidak cerai Bu, secara mungkin hukum pemerintah gitu ya Bu ya. Kan harus mengajukan cerai dan segala macam. Ini tidak cerai tapi posisinya mereka sudah talak 3 seperti itu. Bagaimana Bu? Mungkin perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya, masalah talak itu kan putusnya tali perkawinan. Talak 1 itu yang seperti apa? Ketika seorang suami memutuskan ngomong yang tadi disampaikan, pokoknya aku cerai kamu ataupun ke please misalnya apa itu kan sudah talak 1. Talak 1. Nanti ya misalnya mau balik lagi itu ada tahapannya. Coba Anda baca ya bab 7 buku ajar itu fokus kajian bagaimana
tingkatan-tingkatan atau solusi ketika talak satu mau balik lagi kan ada iddah. Tidak asal semuanya sendiri ya udah asalkan udah kenal, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu ya, Bu, ya. Apalagi yang Mas Robi tanyakan sampai talak 3 tadi itu harus ada muhalil. Harus Nah ada muhalil itu muhalilnya. juga sama di bab yang itu nanti dibaca ya pada pertemuan depan nanti saya minta diskusi dengan debat aktif begitu dengan teman-teman ya. Bab 7 dibaca ya halaman agak terakhir nanti itu ada bagaimana talak 1, talak 2 apalagi sampai talak 3. Bahkan yang di halaman depannya ada juga itu bagaimana kalau misalnya dari pihak anak gitu ya. Ibu sampaikan juga contoh di belakang itu memaksakan pokoknya harus balik itu tidak boleh walaupun berminta harus ada muhalil dulu Mas. Ya, Harus ada muhalil dulu. nah, itu bisa dibaca lagi kaitannya dengan itu. Baik, itu kira-kira pertemuan di kesempatan sore hari ini kaitannya dengan munakahat 2 masuknya ya. Setelah teman-teman dan Mas Robi nanti dikondisikan membaca lebih baik lagi dan lebih baik lagi, insya Allah nanti diskusinya lebih baik. Begitu kira-kira saya kembalikan Mas Robi, semoga bermanfaat dan semua saya doakan Mas Robi nanti menjadi suami yang soleh ya, Amin. keluarganya sakinah mawaddah rahmah. Sekali Amin. saja Robi nikah itu nggak usah 2 kali. Satu kali cukup, Bu. Oke ya, baik terima kasih. Dikasih Semoga kesempatan bermanfaat. 2, jangan, Bu. Kita syukuri dengan hamdalah ya dari saya kembalikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Oke, begitu teman-teman materi tentang munakahat pada hari ini. Jadi teman-teman perlu diingat, nikah itu nggak sembarangan. Jadi kita juga perlu menjaga adab, menjaga tadi biar nggak terjadi talak 1 dan talak 3 seperti itu. Biar gimana caranya biar keluarga kita ini tetap menjadi keluarga yang sakinah seperti itu loh. Saya teringat perkataan dosen saya bahwasanya dengan bekal rahmah dan mawadah akan terbentuk sebuah keluarga yang sakinah seperti itu. Jadi teman-teman harus membentuk keluarga yang sakinah dengan bekal rahmah dan mawadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.